masing-masing punya persepsi. Akhirnya kita sepakat untuk membikin seperti ini, dan kebetulan nih orang-orang handal saya semuanya, kenapa tidak gitu. Jadi saya pun sambil belajar, sambil mengembangkan edukasi saya juga, pengen tahu juga gitu. Sambil apa yang saya mengerti juga nanti saya sampaikan juga gitu. Sekian, terima kasih. Dengan media sudah meliput, media juga dapat berkah, benar nggak? Kalau mau menyampaikan berita yang baik, mau masuk surga nggak media? Mau ya? Nah, jangan sampai ada orang uangnya hilang, jangan sampai orang nggak bisa ikut-ikutan, ya. Lalu uangnya juga hilang, menghayal mau jadi kaya cepet, tahu ternyata uangnya hilang. Nah, dengan ada media inilah menyampaikan informasi ini, jadi teman-teman masuk surga. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman media. Terima kasih ya. Oke, kita langsung saja. Mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan, ini teman-teman saya ini semuanya pada gemeter. Kenapa tuh? Karena sebenarnya mereka itu jagonya di belakang layar, yang setiap malam sampai subuh mainnya komputer aja gini, pikirnya duit aja gitu kan. Cuman begitu suruh di depan semua gini, pada tegang. Coba saya ada dulu satu persatu, tuh kan. Harusnya kita suruh nyanyi dangdut ya. Jangan dong. Makin gemeter nanti. Kenalin satu-satu. Kita kenal satu ya. Coba kita kenal sama Mas Kevin Marciano. Yang mana Kevin? Apa kabar Mas Kevin? Jadi tepuk tangan buat Mas Kevin dulu dong. Tuh, tepokin sama teman-temannya coba. Seperti apa nih back end-nya dari Angel? Iya. Untuk menanggapi pro dan kontra, memang kan semua ya kita lemparkan lagi kepada masyarakat ya, untuk kembali lagi untuk bisa memahami dan mengerti gitu kan, karena kan ini namanya juga pro dan kontra kan, ada yang bilang ini halal, ada yang bilang ini haram gitu. Tapi kembalikan lagi masing-masing punya persepsi ya, kembalikan lagi masing-masing punya persepsi. Yang penting kami di sini tim melakukan yang terbaik dan manfaatnya ada untuk masyarakat. Yang tadi kita melakukan yang terbaik, kita punya tim yang juga sangat solid dan juga sangat terbuka ya dengan masyarakat gitu. Dan kita juga mengajak para masyarakat untuk belajar terus dengan investasi ini. Nah, iya loh, alasan untuk pemilihan di bisnis ini apa sih yang melatar belakangi selain tadi pengalaman 10 tahun? Mungkin juga proyek peluang bisnisnya ini jauh lebih besar dibandingkan bisnis yang lainnya, seperti apa? Enggak juga, kan karena yang bisnis yang lain kan saya sudah bisa ditinggalkan ya, sudah mandiri semuanya, sudah ada masing-masing tim saya kerjakan gitu. Nah, saya kerjakan yang ini, saya fokus yang ini, karena kan saya dulu 1 tahun kan hanya beli jual ikut market gitu ya, mengikuti market, dan juga saya pelan-pelan belajar, sampai sekarang juga saya masih terus belajar gitu. Terus bertanya juga sama developer tim saya ini semuanya bagaimana gitu kan, semuanya proses, karena saya pengen, yang terpenting saya katakan lagi, memang saya pengen masyarakat ini edukasinya harus nyampe dulu deh, yang terpenting ini, karena saya bilang sama tim, edukasi ini harus kita sampaikan, harus kita berikan kepada masyarakat. Jangan hanya memikirkan keuntungan saja, gitu ya. Jangan hanya memikirkan bahwa oh iya ya saya taruh uang hari ini besok harus double kayak gitu ya. Itu jangan berpikir seperti itu dulu gitu, karena saya juga menginginkan masyarakat untuk berinvestasi itu memakai uang dingin, bukan uang panas. Setelah uang panasnya sudah disisihkan, sudah settle, oh ya ini ada uang dinginnya, oke. Tapi juga harus dengan diteliti dulu ya, gitu ya, dengan token siapapun lah, karena kita mendukung semua karya bangsa kita sendiri gitu ya, dengan token manapun, yang penting adalah pelajari dulu. Gitu. Ini sudah Mbak di tengah proses. Sudah ada strateginya yang dari Bapeti itu ya? Kami sudah komunikasi, insya Allah dalam waktu dekat, karena semuanya by proses semuanya. Tapi yang pasti kami sudah komunikasi dengan baik dan beliau juga menerima sangat baik. Bapak Bapeti sendiri sudah komunikasi dengan saya rasa nggak ada masalah. Tetap ada proses. Ada proses. Persyaratannya sudah diajukan semua ya? Kita lagi ajukan, Ya, ada prosesnya. Proses. Kapan rencananya launching sendiri Mas? Untuk di bursa saham sendiri Mas? Maksudnya di exchange crypto. Nanti kita bakal exchange, mungkin di exchange luar dulu, karena nanti
nanti Indonesia juga pasti akan kita komunikasi. Suaranya boleh kenceng. Boleh, boleh. Kak Angel mungkin alasan mungkin utama mungkin kenapa sih akhirnya melahirkan Angel Token mungkin karena lagi rame di tren-tren artis atau alasan tertentu Kak Angel mungkin. Kan ada manfaatnya buat masyarakat ya, ada manfaatnya buat masyarakat. Saya sendiri juga merasakan manfaatnya. Tapi kembalikan lagi, saya tekankan, biar mendapat manfaat kita harus belajar dulu. Semuanya harus belajar. Jangan menghayal, jangan FOMO-FOMOan gitu loh, kayak gitu. Akhirnya memutuskan butuh berapa bulan sih akhirnya memutuskan hari ini nih launching. Berapa lama ya kita sebelumnya? 5-6 bulan lah ya, ada ya? Ada. Ya kurang lebih begitu. Kesulitannya apa sih kan nih untuk bikin bisnis, membuat bisnis ini? Kesulitannya coba developer gimana? Kalau kita sih sebenarnya dari tim developer kita memang udah ada R&D. Memang mungkin waktunya aja yang tepat bersamaan dengan mungkin yang lainnya. Karena cuman kita juga sebenarnya memang dari pekerjaan kita selama setahun terakhir itu memang jadi developer di beberapa project gitu. Mbak Angel, ini kan melibatkan uang besar ya, perputarannya seperti itu. Apakah melibatkan instansi pemerintah seperti OJK, misalnya seperti itu untuk supaya uang ini sesuai dengan yang diharapkan, rule-nya jelas seperti apa? Kenapa? Gimana? Ini kan melibatkan uang besar ya. Apakah melibatkan instansi pemerintah seperti OJK atau hal lain supaya nilai uang itu tetap tersimpan dengan baik? Ke depan pasti kita bakal urus semua, karena kan kita juga warga negara Indonesia ya. Pasti kita akan ikuti semua aturan dari pemerintah seperti apa. Mungkin cara seperti apa sih menjanjikan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan? Kita nggak pernah janji untuk Kita nggak menjanjikan. karena tetap balik lagi ke market. Namanya market, ada orang beli, ada orang jual. Kita tidak menentukan harga, semuanya kembali lagi ke market. Kita sebagai developer berkomitmen untuk melanjutkan proyek, kita menjalankan marketing yang baik gitu. Tapi kita tidak bisa mengontrol harga. Tapi untuk caranya supaya masyarakat ikut itu seperti apa? Maksudnya Supaya masyarakat tertarik. Supaya tertarik gitu. Oke. Kan kita tadi bilang sebagai developer itu kita bakal menjalankan setiap proyek-proyek dari sesuai roadmap yang kita buat gitu. Kita juga nggak mau juga untuk bikin proyek gimmick lah. Kita mau bikin proyek yang bisa dipakai untuk semua orang gitu. Kita tetap saranin buat teman-teman belajar dulu semuanya, baru masuk ikut terjun ke dunia. Ya, poin penting yang harus orang berinvestasi tahu dan kehati-hatian itu harus untuk suatu investasi. Saran baiknya itu seperti apa? Ya itu tadi, pelajari dulu, pahami dulu, karena setiap kali kita berinvestasi itu pasti ada untung dan ada loss-nya juga. Ya, itu harus dipahami dulu gitu ya, karena kami ini tidak menjanjikan. Kami hanya memberikan semua tayangan, semua tutorial, silakan dipelajari. Setelah ini logika, setelah ini memang menurut masyarakat, oke, saya suka dengan Angel Token. Silakan dibeli. Berarti tidak ada target ya mungkin untuk mereka peminat gitu. Target merekrut peminat. Tetap kan kita melakukan marketing, baik di Indonesia maupun di luar. Jadi target kita juga bukan cuma Indonesia, kita di luar. Cuma memang kita akan memberikan spesifik edukasi video-video dengan bahasa Indonesia. Angel, pengalaman Mbak Angel pernah nggak? Maksudnya mengalami suatu investasi dan gimana, pernah gagal atau pernah? Pasti pernah karena pas saya udah main 1 tahun, pasti yang namanya loss itu ada, tapi untungnya juga alhamdulillah, gitu ya. Makanya tadi saya bilang kalau kita sudah memahami, kita kuasai, gitu ya, jangan terbawa dengan emosi, gitu ya. Insya Allah pasti ini menguntungkan karena kita ini nggak boleh tutup mata juga. Anak milenial sekarang ini coba kita perhatikan, mereka di dalam rumah aja pada masa pandemi ini mereka jago sekali. Jadi jangan menghasilkan itu. Jadi sekarang tuh nggak usah kaget, nggak usah takut orang nggak punya pekerjaan, tapi tiba-tiba dia sangat mapan gitu loh. Nah jadi memang ini adalah tren-tren baru yang harus kita pelajari, yang harus kita ikuti juga. Tetapi juga kita jangan terbawa emosi gitu. Angel tadi sempat bilang untuk bisnis ini menghabiskan Yang pasti kami mendirikan
project ini semuanya ada modalnya ya, cuma itu kan biarlah ini rahasia kita. Ya, cuma kita memang ada modalnya juga, dibilang kecil juga enggak gitu ya. Yang pasti kita memang tujuannya ke depannya punya masa depan gitu, dan nggak cuman sebentar aja, nggak hanya ikut-ikutan gitu ya, karena sayang kalau ikut-ikutan aja ya. Jadi kita pikirkan masa depan masyarakat juga, orang yang ikut bergabung dengan kita ini kita harus pikirkan juga gitu. Angel mungkin teman-teman bisa nggak menjelaskan teknis gimana sih pola mainnya tuh untuk investasi yang semacam ini, misalnya main di angka segini dulu awalnya atau seperti apa, itu persisnya teknisnya gimana sih? Iya. Saran Balik lagi kemampuan masing-masing. Yang tadi seperti Mbak Angel bilang, uang dingin. Kita kan nggak tahu uang dinginnya orang itu berapa ya. Jadi balik lagi kemampuan masing-masing gitu. Tapi tetap kita siapin video nanti untuk tutorial, kita siapin video untuk edukasi. Saya saranin teman-teman juga gabung sama Angel Army di Telegram untuk lebih mengerti lah, nggak cuma tentang Angel Token aja, tapi untuk mengerti industri kripto ini lah gitu. Karena gimana pun kita ini it's a future gitu, ini masa depan yang harus kita pelajari. Berarti prosesnya jangka panjang ini, kripto ini? Iya, jangka panjang. Jangka panjang. Angel sama main kripto udah berapa sih untuk bisa dihasilkan sendiri? Kenapa? Sama main kripto berapa besar penghasilan dihasilkan? Saya pribadi lumayan lah untuk diri saya. Sampai bisa bikin ini kan? Punya modal. Kalau pernah rugi, boleh disebut angkanya pada waktu itu berapa? Lumayan juga, rugi ada juga ya, namanya kita investasi gitu ya. Tapi ya untungnya juga alhamdulillah sampai saya berdiri di sini, sampai kita kompakan bikin seperti ini, ya pastikan karena kita ada untungnya juga. Kenapa? Teman artis juga kan ada yang sebelum main ini juga ada beberapa yang apa sih menurut sampai seberang ini, sampai apalagi di lagi pandemi begini, lagi kita butuh-butuhnya cuan itu sampai oke. Ya, ini kan juga salah satu ya. Kalau kita sudah mengerti, masyarakat sudah mengerti, ini saya rasa juga membantu di masa pandemi ini. Segala sesuatu kan lagi sulit ya. Ini salah satu juga program-program yang menarik yang nggak perlu, yang tidak bisa kita pungkiri lagi gitu, bahwa ini tuh ada gitu. Dan kita harus mengikuti tren ini. Jangan sampai kita ketinggalan di luar negeri ini. Wow, mereka sudah bermain seperti ini dan mereka sangat suka dengan program ini gitu kan. Jadi kita jangan ketinggalan. Nah, masa pandemik ini justru saya tergerak sekali gitu membuat seperti ini. Tapi kembalikan lagi, masyarakat harus benar-benar dipelajari, dipahami. Jadi merasa kewalahan gak sih mungkin mengurus sendiri tanpa di belakang ada bantuan? Nah, ini saya semua timnya ini semua. Ya, kita masih ada beberapa orang lagi. Iya, kita timnya masih banyak. Mungkin yang lebih ini dekat kayak gitu. Kenapa? Yang spesial gitu. Ada yang ngebantuin nih. Ini yang spesial semua. Justru mereka inilah yang membantu saya, ya. Gitu. Ini yang spesial. Nggak ada lagi yang spesial udah. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya. Ini akan keliling Indonesia juga, Kak Angel. Ya. Insya Allah, ya kita punya rencana nanti mau kemana itu ya. Tapi lihatlah, kita lihat ya, kita nanti lihat gitu. Tapi Mbak Angel melihat bahwa Indonesia punya peluang pasar yang cukup besar di token ini. Kenapa nggak ada? Punya peluang besar di pasar Indonesia. Produser Indonesia. Peluangnya di kripto ini seperti apa, Mas? Ya, perkembangan zaman ya. Sekarang banyak lah. Sebenarnya kripto ini kan udah dari dulu, udah lama. Nah, fenomena token ini sebenarnya udah ada tuh dari 1 tahun terakhir. Nah, Indonesia ini sebenarnya baru-baru ini aja. Gitu, makanya kita cukup ketinggalan. Nah, sebenarnya ini bagus banget buat ke depannya. Saya harap juga dengan adanya Angel Token ini kita bisa edukasi banyak orang ya. Jadi orang-orang kita, orang-orang Indonesia jadi bangsa yang cerdas. Gitu. Kalau Angel sendiri gimana? Menanggapi gimana? Menanggapi apa? Pasar gitu untuk pakai ini Di Indonesia. Pangsa pasarnya di Indonesia. Iya kan nggak bisa kita prediksi ya, karena pasti ada aja isu-isu seperti apa kan gitu ya. Ikutin aja marketnya, makanya pelajari terus gitu. Kita nggak bisa memastikan. cara meyakinkannya kan dulu juga Bang Angel pernah juga ditipu sama
barang-barang gitu kan, kayak tas gitu kan, dan juga investasi juga pernah sama teman juga sudah ditipu. Akan kan menjadi event di sana nggak sih? Apa gimana? Karena kan dulu soal tas, Hermes arisan itu kan pernah ketipu juga ya. Enggak pernah. Tapi yang di Polda itu mah ada apa sama Enggak pernah. Bukan saya kali, salah kali. Kamu salah update kali. Salah kali. Kayaknya Ya. ini kan isi waktu yang menguntungkan ya. Iya. Kayaknya lu mau ngajak gitu kan, ini bisa jadi tempat untuk dilakukan para ilmuwan dan itu prosesnya gimana? Saya tidak mau mengajak siapapun ya, yang pasti gini loh. Pahami dulu. Pertama, tahapnya adalah pahami dulu. Setelah pahami dari Angel Token ini, pelajari dulu. Ya pasti kan kalau udah tahu pasti minat kan. Ya silakan masuk di Angel Token gitu. Oke. Sebagai pacaran. Ya, ya, makasih ya teman-teman ya. Makasih. Ya. Teman-teman makan lagi deh. Ya. Kabel ya. Cepet. Tadi kamu kata saya udah install di sini. Jangan ke depan dong. Mbak Ami bilang mau bikin podcast, atur waktunya bisa. Nanti kita kabaran ya. Aku juga WhatsApp sama. Nanti bintu aja Mbak Ami, bahwasanya Didi udah ngomong. Angel Token. Nggak mau.